ya Pak Hairullah. Dan salah satu kebanggaan kami juga dari Kementerian Kabupaten Kota Baru, beliau ini masuk ke pemakalah 20 makalah internasional terpilih ya Pak ya. Wow, Nah, luar biasa. selanjutnya materi berikutnya adalah membuat blog oleh Pak Hairullah, dipersilahkan. Apakah suara saya kedengaran, Bu? Hanya belum terdengar Pak Hairullah? Apakah terdengar? Kedengaran. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Saya yang kurang mendengar. Perkenalkan nama saya Hairullah. Saya di sini akan menyampaikan materi terkait pembuatan blog. Saya izin share dulu Bapak Ibu. Share screen. Apakah ini sudah terlihat Bapak Ibu? Belum Pak. Belum terlihat Pak. Belum ya? Belum terlihat Pak. Bagaimana kalau sekarang Bapak Ibu sudah kelihatan? Ya, terlihat Pak. Oke. Baik. Nah, di sini saya akan membawakan terkait materi pembuatan blog. Lebih tepatnya sebenarnya terkait portofolio digital ya Bapak Ibu. Jadi ini belum sempat saya revisi. Jadi di sini sesuai permintaan nanti saya akan mengenalkan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana dasar-dasar dalam pembuatan blog. Jadi sebelum saya menjelaskan terlebih dahulu, kata orang tak kenal maka tak sayang. Jadi saya jelaskan dulu siapa diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Hairullah. Saya lahir di Banjarmasin dengan profesi guru kimia ahli pertama Man Kota Baru. Alamat sekarang di Jalan Mufakat Mandin, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Utara, Kabupaten Kota Baru. Adapun riwayat pendidikan saya tempuh dari SD sampai SMA di Banjarmasin, kemudian S1 sampai S2 di Banjarbaru. Kemudian adapun terkait pengalaman atau capaian yang telah saya peroleh adalah yang pertama terkait nominasi 50 besar dari lomba video pembelajaran jenjang SMA tingkat provinsi. Kemudian yang seperti Bu Masurpah singgung sebelumnya, saya alhamdulillah di tahun 2022 kebetulan menjadi presenter, menjadi 20 presenter di The International Symposium on Education yang kedua oleh GTK Madrasah Kementerian Agama RI, kemudian menjadi trainer Sagu Sablok Ikatan Guru Indonesia pada tahun 2022 juga, kemudian menjadi nominasi juga masih mudah-mudahan nanti bisa menyusul seperti Mas Rupa 50 besar animasi pembelajaran jenjang SMA tingkat provinsi. Kemudian yang sedang saya persiapkan, mohon doanya juga untuk Bapak Ibu, pada Bapak Ibu, saya sekarang sedang mengikuti sertifikasi guru Microsoft Certified Educator, yang mana ujian examnya nanti insya Allah di bulan November juga. Mohon doanya Bapak Ibu semoga bisa lulus seperti itu karena dengar-dengar soalnya sangat susah. Dan yang hanya itu perkenalan saya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terkait mengapa harus blog. Nanti kan disampaikan oleh Pak Quadrul Hasul, beliau akan menjelaskan pakai Google Sites, tapi saya akan menjelaskan kenapa dulu pakai harus blog. Yang pertama, Bapak Ibu harus ketahui bahwa blog itu adalah dia melebihi email. Kalau email kan hanya sekedar mengirim dan menerima, dan hanya beberapa saja yang bisa melihat. Tapi kalau dengan blog,
Bapak Ibu bisa menggunakan berbagai macam interaksi di dalam blog tersebut. Ada mengirim komentar, ada mengirim konten, dan bisa saling berbagi feedback dalam blog tersebut. Selain itu juga Bapak Ibu bisa merilis berbagai macam konten-konten yang telah Bapak Ibu buat, misalnya YouTube, video Canva, dan lain sebagainya ke dalam blog. Jadi bisa menggunakan sedikit coding, bisa menggunakan coding HTML5 yang mudah, yang sangat sederhana, tinggal Bapak Ibu embed, maka blog Bapak Ibu lebih dinamis dan lebih interaktif. Kemudian selain itu, dengan blog, Bapak Ibu juga bisa mengembangkan kemampuan menulis. Karena kadang-kadang banyak yang terkendala, kenapa susah menulis itu? Karena tadi belum dicoba. Tapi dengan blog, Bapak Ibu dengan menulis sedikit demi sedikit, dan mungkin bisa Bapak Ibu target, maka Bapak Ibu akan mulai bertahap bisa mengembangkan kemampuan menulis itu. Karena menulis itu sebenarnya bukan bakat, tapi itu latihan sebenarnya. Dan dengan blog, itu akan didukung dengan komunitas Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu mungkin bisa menulis posting blog, Bapak Ibu share di berbagai grup menulis, ataupun grup yang lain, dan minta feedback dari para anggota grup tersebut. Selain itu, dengan kemampuan Bapak Ibu yang sudah mahir, baik dalam memproduksi konten maupun menulis, maka Bapak Ibu dengan blog itu bisa menghasilkan uang yang mana bisa dimonetize seperti itu. Nah, sehingga Bapak Ibu juga bisa dapat penghasilan sampingan istilahnya itu. Nah, apalagi di dalam menu fitur blog terbaru, khususnya blogger, itu sudah tersetting dengan Google AdSense. Sehingga lebih mudah dibandingkan dulu yang mana syaratnya harus blog dalam berbahasa Inggris, sekarang dalam berbahasa Indonesia juga bisa sudah tercover fitur AdSense oleh Google. Nah, yang paling penting dan yang terkait dengan materi hari ini adalah kenapa harus blog? Karena tadi blog bisa memperbesar komunitas Bapak Ibu dan juga dapat mengembangkan portofolio. Misalnya Bapak Ibu ingin mengembangkan portofolio dalam pembelajaran, misalnya hanya dalam bentuk paper base, maka Bapak Ibu akan terbatas dalam ruang. Misalnya meja Bapak Ibu sudah penuh untuk hanya portofolio anak-anak misalnya. Sehingga pada ujung-ujungnya kadang-kadang portofolio anak-anak itu bisa jadi dibuang atau mungkin dirumahkan dan tidak tahu lagi di mana portofolio anak-anak tersebut. Sehingga tidak bisa lagi diwariskan ke guru selanjutnya sebagai penilaian kemampuan mereka. Nah, dengan blog, Bapak Ibu bisa men-track atau bisa mencari dengan mudah portofolio anak yang sudah Bapak Ibu simpan. Sehingga ketika Bapak Ibu ingin mencari lagi, tinggal Bapak Ibu ketik di menu pencarian, dan Bapak Ibu bisa share atau kasih ke guru selanjutnya yang menangani perkembangan proses pembelajaran anak murid Bapak Ibu. Nah, itu adalah kelebihannya. Selain itu juga Bapak Ibu bisa mengembangkan portofolio digital. Bapak Ibu misalnya mengikuti pelatihan apa, Bapak Ibu share di bagian profil Bapak Ibu. Dibuat semenarik mungkin, sehingga dengan blog, maka Bapak Ibu juga bisa saling mempromosikan diri Bapak Ibu sebagai portofolio digital. Sehingga saya ini adalah guru abad 21 seperti itu. Guru yang menggunakan digital learning, digital based, dan tidak lagi menggunakan paper based, sehingga bisa meminimalisir berbagai macam kendala tersebut, seperti tadi mencari lagi portofolio dan lain sebagainya. Sehingga ketika Bapak Ibu ada kegiatan misalnya ingin mengikuti anugerah apapun, dengan membuka blog Bapak Ibu mudah sekali dalam menyusun berkas-berkas tersebut. Nah, itu Bapak Ibu kenapa harus blog. Adapun daftar materi yang akan saya bahas pada waktu sore hari ini, yang pertama adalah membuat blog dengan Blogger. Kemudian yang kedua, mengganti atau mendesain template bawaan Blogger. Kemudian yang ketiga, ini mengganti header sudah dijelaskan oleh Bu Masrupah, tapi mungkin nanti akan saya jelaskan terkait tata letak seperti itu lebih tepatnya. Karena tata letak terkait lagi dengan mengelola dan menghias blog, baik mengelola tata letak blog maupun mengelola postingan-postingan dan halaman di blog. Kemudian yang terakhir adalah membuat dan mengelola menu blog. Nah,
Mungkin dari sekian Bapak Ibu yang hadir di sini sudah khotam misalnya, pasti sudah sangat familiar dengan blogger seperti itu. Kenapa harus blogger ketika membuat blog ini? Karena blogger itu sangat bisa di-customize Bapak Ibu, sangat mudah untuk dipermak dibandingkan WordPress, dan apalagi yang paling penting gratis seperti itu ya. Dengan kata-kata gratis dan dengan powerful-nya blogger, maka Bapak Ibu tinggal kemampuan untuk mengelola blog aja lagi. Sehingga dengan mengelola blog, Bapak Ibu akan terlatih dalam mengembangkan portofolio digital Bapak Ibu sendiri maupun untuk portofolio siswa-siswa Bapak Ibu. Nah, saya stop share dulu untuk PPT-nya. Karena kita ingin membuat blog, maka lebih enaknya langsung ke praktek kalau dari saya. Maka saya akan membuka Google Chrome atau browser sebagai dasar untuk kita latihan membuat blog. Mana ya? Oh, ini dia. Apakah terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Bapak. Sebelum membuat blog pertama kali, yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah mengetik URL blogger.com di address bar. Kita klik enter. Nah, ini adalah tampilan pertama Bapak Ibu yang akan temukan. Tapi saya akan menampilkan dulu, tadi saya sudah menyinggung berbagai kelebihan dari blogger itu sendiri dalam pembuatan blog. Yang mana? Saya akan coba dulu sebelum saya menjelaskan materi untuk men-share contoh dari blog yang saya sudah bikin dalam rangkaian training Sagusa Blog sampai training of trainer-nya. Apa sih yang bisa kita lakukan dengan blog dengan menggunakan engine Blogger seperti itu. Nah, ini adalah blog saya Bapak Ibu. Tampilan header-nya ini bisa menggunakan Canva seperti kata Bung Surpa sehingga bisa lebih animated dan bisa lebih lihat enak dipandang seperti itu. Karena tadi dengan Canva kita bisa menggunakan animasi untuk memperindah tampilan blog kita. Kemudian selain itu kelebihannya kebanyakan template-template lanjutan atau template di Blogger itu memiliki slider. Karena kalau Bapak Ibu menggunakan WordPress itu untuk versi basicnya kebanyakan dia tidak ada slider, dia harus menginstal plugin tambahan. Tapi kalau dengan Blogger kebanyakan template yang saya temui menggunakan slider sehingga lebih dinamis tampilan situs blog kita. Selain itu menggunakan Blogger kita juga bisa misalnya ingin bikin promosi kegiatan kan, nah tinggal di post di layout halaman kita sehingga orang-orang ada kegiatan terbaru seperti itu. Tinggal klik maka akan menuju halaman posting yang akan menjelaskan kegiatan apa itu seperti itu. Kemudian kelebihannya tadi kata saya ada komentar sehingga Bapak Ibu bisa melakukan feedback dan lain sebagainya. Selain itu bisa memperbesar komunitas Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menambahkan gadget pengikut. Ini adalah teman-teman saya yang selama saya temukan di Sagusa Blog seperti itu. Sehingga Bapak Ibu selama kegiatan malah bisa banyak berteman, akhirnya bisa ikuti vlog saya seperti itu. Akhirnya makin banyak, sehingga komunitas Bapak Ibu semakin besar. Selain itu seperti saya tadi, kita bisa membuat portofolio digital kita sendiri. Kita bisa bikin profil kita seperti yang saya bikin. Ini menggunakan sedikit otak-atiknya HTML sehingga lebih dinamis portofolio kita, tapi ini masih belum pengembangan Bapak Ibu. Semoga nanti bisa lebih bagus. Nah, kita klik beranda lagi. Nah, kembali lagi Bapak Ibu ke blog kita. Kemudian Bapak Ibu bisa mengirim materi di sini, bisa memasukkan berbagai macam data karya-karya Bapak Ibu, tulisan dan lain sebagainya. Bahkan Bapak Ibu ketika ingin mengembangkan misalnya materi kuis yang interaktif yang akan dijelaskan oleh Pak Koordinator Hasul nanti dengan Quizizz, Bapak Ibu bisa mengembednya juga di blog sehingga siswa Bapak Ibu tidak perlu keluar dari situs berbagai macam situs. Hanya mencukup dengan membuka blog Bapak Ibu, siswa-siswa tinggal mengklik materinya dan menunggu. Nah, bisa kan?
tinggal suruh siswa mengetikkan namanya, misalnya nama saya, kemudian klik add. Nah, akhirnya dia tinggal mengklik di sini. Memang kekurangannya aja terbatas apa ini namanya batasan ada menunya, tapi paling tidak ini membuat siswa kita tidak bingung dengan mengklik kebanyakan link seperti itu. Jadi dengan hanya satu blok, Bapak Ibu bisa mendapatkan beragam potensi yang ada seperti itu. Nah, itu adalah keuntungan menggunakan Blogger dalam pembuatan blog seperti itu, Bapak Ibu. Oke, kita kembali ke materi lagi. Mana ya? Oh, ini dia. Oke, sekarang kita klik Create Your Blog. Nah, ketika Bapak Ibu pertama kali membuat blog, maka pasti akan dihadapkan dengan ini. Choose an account. Pilih akun Bapak Ibu, kemudian ketikkan passwordnya. Oh, salah ya. Ya, halo, kalian prestasi bodong? Hah? Nah, sekarang, ini adalah tampilan atau dashboard Blogger Bapak Ibu. Ini kalau sudah bikin, tapi kalau belum sama sekali bikin, Bapak Ibu klik di sini. Ada tanda segitiga panah ke bawah, klik. Ini adalah list blog-blog yang sudah Bapak Ibu bikin. Bapak Ibu bisa bikin blog baru dengan mengklik blog baru. Nah, ini kelebihan salah satu blogger Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuat blog yang banyak tanpa berbayar, sehingga juga semuanya gratis seperti Bapak Ibu. Misalnya kita ketik, misalnya blog dasar IGI Kabupaten Kota Baru. Berikutnya, nah itu baru judul yang di atas, tapi belum URL-nya. URL itu adalah seperti alamat website kita atau alamat blog kita. Sehingga kita klik misalnya di sini yang mudah diingat, blog misalnya blog dasar garis IGI KTB misalnya. Nah, ketika alamat blog ini tersedia, berarti Bapak Ibu bisa membuat blog itu. Tapi ketika dia bilang tidak tersedia, maka Bapak Ibu harus mencari nama alamat yang lain. Karena blog ini sangat banyak peminatnya Bapak Ibu, sehingga akhirnya beratus-ratus blog banyak yang kadang-kadang tidak tergunakan lagi, sehingga akhirnya tidak bisa dihapuskan, jadi masih ada alamatnya tertinggal seperti itu. Kita klik simpan. Nah, selamat Bapak Ibu sudah bisa membuat blog dasar hanya dengan waktu 1 menit seperti itu. Bahkan mungkin hanya setengah menit. Sangat simpel seperti itu. Sekarang kita masuk ke menu ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana caranya mengganti desain atau template bawaan dari Blogger. Ketika Bapak Ibu klik lihat blog, nah, maka Bapak Ibu akan melihat ini adalah tampilan pertama atau tampilan bawaan dari blog yang dibikin dengan Blogger. Nah, sangat sederhanakan dan malah terlalu sederhana. Sehingga Bapak Ibu yang suka visual, maka merasa kok sederhana amat seperti itu ya, sederhana banget seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa menggantinya menggunakan template dasar yang ada di menu blog. Bapak Ibu bisa klik tema, kemudian Bapak Ibu klik sesuaikan. Tapi Bapak Ibu bisa memilih di sini. Di sini banyak tersedia template bawaan yang sudah disediakan oleh Blogger. Misal saya memilih di template yang ini misalnya. Di template simple. Klik template simple, kemudian klik tombol terapkan. Dan klik OK. Nah,
Sekarang katanya tema baru telah diterapkan. Coba kita lihat lagi, klik lihat blog. Nah, akhirnya template tadi berubah menjadi template yang telah Bapak Ibu klik untuk diaplikasikan pada blog Bapak Ibu. Nah, sekarang ini kan masih sangat sederhana. Bapak Ibu bisa lagi mengedit tampilannya menggunakan menu, kita scroll ke atas menggunakan menu sesuaikan. Kita klik sesuaikan. Nah, ini terlihat di sebelah kiri ada beragam menu yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk mengedit template ini. Misal, Bapak Ibu ingin menggunakan gambar latar yang telah Bapak Ibu pilih, kita klik misalnya yang ini. Kita klik selesai. Nah, Bapak Ibu, latar Bapak Ibu sudah tidak lagi monoton, malah kelihatan sangat eye-catching seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa ganti tema warna utamanya, bisa mungkin warna merah, atau mungkin warna ungu, atau mungkin warna mana, misalnya seperti ini. Nah, jadi kan lebih bagus ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa juga menyesuaikan lebar blok Bapak Ibu. Misal kita tarik dari 960 pixel ke 1000. Nah, akhirnya blok Bapak Ibu lebih besar daripada sebelumnya. Adapun untuk sidebar itu adalah yang menu di sebelah kanan ini Bapak Ibu. Yang kanan ini bisa Bapak Ibu perkecil, bisa Bapak Ibu perbesar. Tergantung keinginan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu ingin fokus ke konten? Dengan fokus ke konten berarti sidebar-nya harus diperkecil seperti itu. Nah, ya. Kemudian kita klik tata letak. Nah, ini tata letaknya Bapak Ibu ingin seperti apa layout blok Bapak Ibu? Apakah tanpa menu sidebar atau menu sidebar tapi dengan hanya di kanan? Atau mungkin hanya di kiri, atau mungkin sidebar Bapak Ibu hanya di bawah, sehingga Bapak Ibu fokus ke konten seperti itu. Tapi saat ini saya pilih yang sidebar di kanan. Kita klik lagi, lanjutan. Nah, Bapak Ibu juga sampai bisa mengatur font-font yang Bapak Ibu gunakan. Fontnya Arial, atau Courier, atau Georgia, atau Impact. Ini adalah kelebihan template dasar dari bawaan Blogger. Sampai segitunya Bapak Ibu untuk mengedit template. Makanya tinggal Bapak Ibu otak-atik, maka hasilnya adalah template Bapak Ibu yang Bapak Ibu inginkan. Setelah selesai mengotak-atik template, Bapak Ibu jangan lupa klik tombol simpan di pojok kanan bawah. Klik simpan. Nah, sudah diterapkan ke blog, kita balik lagi ke dashboard Blogger kita. Kita lihat template blog kita yang sudah diedit. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Blog dasar IG Kabupaten Kota Baru. Nah, sekarang materi terkait menghias blog template kita sudah selesai. Sekarang saya akan masuk ke materi inti kita, yaitu bagaimana caranya mengelola blog kita. Karena ini ingin kita jadikan sebagai portofolio digital kita. Nah, untuk membuat itu Bapak Ibu perlu mengenal yang namanya ada di blog itu postingan, ada juga yang namanya halaman. Kalau postingan itu pasti akan selalu muncul di beranda home Bapak Ibu. Tapi kalau halaman belum tentu atau mungkin tidak pernah terlihat sama sekali. Kecuali Bapak Ibu tampilkan di menu kanan atau menu utama Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu ingin membuat konten yang langsung muncul di beranda Bapak Ibu klik menu postingan. Kemudian setelah selesai, di sini tidak ada postingan karena kita baru bikin blog kita. Jadi kalau mau bikin postingan baru, Bapak Ibu klik postingan baru di atas sini. Nah, ini adalah tampilan postingan Blogger. Bapak Ibu bisa memilih dua mode. Ada tampilan menulis yang mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan Word. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan ini dengan siap.
tapi ada juga tampilan HTML. Nah, ketika Bapak Ibu ingin melakukan modifikasi sedikit terkait blog Bapak Ibu, mungkin ingin memasukkan embed quizzes, embed permainan HTML5 Bapak Ibu, dan lain sebagainya yang telah dibuat menggunakan articulate storyline. Tapi untuk saat ini kita hanya masuk untuk tampilan menulis. Misal kita bikin misalnya pendidikan yang telah Bapak Ibu capai. Bapak Ibu tulis di sini, misalnya Bapak Ibu tulis pendidikan dari SD, SMP, SMA, S1, dan S2. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah familiar dengan Word, maka ini sangat mudah sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal memilih jenis fontnya, bisa Perdana atau yang lain, kemudian bisa mengatur ukuran fontnya. Kalau mau terbesar, klik besar, tapi kalau mau terkecil, klik kecil, seperti itu. Atau mau normal aja, klik normal, dan lain sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membold, tinggal klik bold, atau mau diitalikan. Ini adalah formatting Bapak Ibu. Nah, selesai. Kemudian Bapak Ibu misalnya ingin menambahkan sebuah gambar. Kita klik enter, kita klik menu sisipkan gambar di sini. Bisa dari komputer Bapak Ibu, atau mungkin dari URL, atau mungkin dari Blogger itu sendiri kalau Bapak Ibu sudah ada memposting foto di Blogger. Tapi untuk saat ini kita pilih upload dari komputer. Nah, kita pilih file, kemudian kita klik desktop, kita pilih misalnya header 3. Oke. Kita klik di sini, baru klik pilih. Nah, ini adalah cara memasukkan gambar di postingan kita. Ini kan terlalu kecil ya Bapak Ibu, sehingga nggak kelihatan kebanyakan. Kita bisa memperbesarnya dengan klik di sini ukuran gambar. Ada sedang, besar, sangat besar, asli. Coba kita klik asli. Nah, ini asli, ini adalah ukuran sebenarnya dari file kita Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu merasa itu kebesaran, bisa mengklik besar, atau bisa mengklik sangat besar. Nah, ini cara menginsert gambar. Tapi Bapak Ibu bisa juga menginsert video. Menu video bisa di samping kanannya menu gambar, yaitu klik sisipkan video. Ada dua pilihan yang Bapak Ibu bisa pilih, upload dari komputer langsung, tapi itu bisa memakan waktu yang lama, tapi kita bisa pilih yang dari YouTube aja. Kita klik YouTube. Nah, ini kalau Bapak Ibu sudah pernah mengupload sebuah video di channel akun Bapak Ibu yang terhubung sama akun Blogger, maka pasti sudah ada list di sini video-video yang telah Bapak Ibu upload. Ini saya klik contoh video yang sudah saya upload di channel saya, klik pilih. Nah, langsung muncul Bapak Ibu. Sangat mudah seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu buang waktu yang lama, hanya dengan mengklik menu YouTube, Bapak Ibu sudah bisa menginsert atau mensisipkan video YouTube Bapak Ibu. Selain itu, misalnya Bapak Ibu ternyata belum pernah bikin sama sekali konten videonya, Bapak Ibu bisa mengklik YouTube dan mengklik menu penelusuran. Misalnya Bapak Ibu bikin atau mencari postingan video yang terkait bagaimana cara membuat blog. Ketik di sini, klik enter, dan akan muncul Bapak Ibu list-listan bagaimana video-video cara pembuatan blog. Bapak Ibu klik, dan Bapak Ibu klik pilih. Nah, ini adalah video orang lain yang telah Bapak Ibu masukkan di postingan Bapak Ibu. Nah, kemudian selesai, kita pilih sekarang bagaimana caranya postingan yang telah kita bikin ini bisa dilihat oleh orang lain Bapak Ibu. Nah, caranya kita bisa klik menu publikasikan ini. Tapi kalau Bapak Ibu masih merasa misalnya minder atau merasa konten saya masih belum lengkap ini, masih belum cukup pas untuk dilihat orang banyak, Bapak Ibu bisa mengklik simpan.
Nanti Bapak Ibu bisa perbaiki lagi postingan Bapak Ibu di kemudian hari sebelum dipublikasikan. Nah, sekarang kita sudah klik simpan. Nah, sekarang coba kita kan supaya Bapak Ibu mudah mencari berkas-berkas Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu bisa memilih mensortirnya dengan menu label. Misalnya ini adalah label uji coba kita misalnya. Uji coba. Nah, setelah selesai Bapak Ibu label uji coba, tinggal klik aja ini, otomatis sudah postingan ini termasuk label uji coba. Coba kita klik publikasikan. Nah, klik OK. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu di tanda mata ini. Ini berarti melihat postingan yang telah kita publikasikan. Klik. Nah, ini adalah postingan yang telah kita bikin. Terlihat Bapak Ibu bahwa ternyata gambar ini melebihi ukuran dari konten si postingan itu, sehingga gambar ini menerobos menu di sebelahnya, sehingga Bapak Ibu nanti bisa mengecilkannya lagi di menu ukuran gambar. Adapun untuk menu video ini sudah ukuran persis di dalam postingan sehingga tidak mengganggu menu di samping kanannya. Coba kita klik dulu. Oke, nggak bisa. Yap. Ini adalah tampilan blog dasar bagaimana cara membuat postingan dan bagaimana di postingan itu kita bisa menambahkan gambar maupun menambahkan video. Selanjutnya kita akan mengklik label kita. Tadi kita sudah bikin label kan, yaitu label uji coba. Dengan mengklik label uji coba, maka berkas-berkas Bapak Ibu atau postingan Bapak Ibu sudah disortirnya sesuai dengan label-label tersebut. Nah, terlihat kan tampilkan posting dengan label uji coba. Oke, sekarang kita kembali lagi ke dashboard Blogger kita. Nah, sangat mudah Bapak Ibu dalam membuat postingan di blog, apalagi ketika kita mau menuliskan halaman lagi. Sangat sama persis. Bapak Ibu hanya klik halaman baru, kemudian Bapak Ibu lakukan dengan cara yang sama dengan sebelumnya, misalnya halaman saya, dan Bapak Ibu tinggal isi aja lagi. Sini misalnya. Sangat mudah, tapi kekurangannya membuat halaman di blog tidak tampil langsung otomatis di beranda blog kita. Kita perlu untuk membuat menu baru yang akan tampil di menu blog kita. Tapi kita klik publikasikan terlebih dahulu. Nah, sudah. Sekarang yang terakhir, bagaimana cara mengelola menu pada blog. Di sini Bapak Ibu sudah terlihat postingan Bapak Ibu, tapi tanpa ada menu yang mempermudah Bapak Ibu untuk menavigasi. Misalnya Bapak Ibu ingin mencari berkas portofolio Bapak Ibu seperti karya Bapak Ibu, tulisan Bapak Ibu, dan sebagainya. Ini kan agak ribet kalau tanpa menu. Sehingga Bapak Ibu bisa membuat menu di blog dasar dengan cara yang sangat sederhana, yaitu klik di tata letak. Nah, di tata letak ini, Bapak Ibu bisa melihat layout blog Bapak Ibu secara keseluruhan. Paling atas ini ada navigasi bar. Ini adalah tombol menu blog dasar yang bisa Bapak Ibu munculkan atau bisa Bapak Ibu nonaktifkan. Tapi kita klik nonaktifkan. Klik simpan. Nah, sehingga di blog kita fokus hanya blog kita saja, tidak fokus di blog orang lain. Karena kalau ada navigasi bar, biasanya itu memungkinkan orang lain mencari blog orang lain yang blog selain blog kita, seperti itu. Nah, selain itu, ini adalah header halaman yang sudah ditunjukkan oleh Bu Mas Rupah. Karena kalau bahasa Indonesianya header kan tajuk, sehingga akhirnya untuk mengedit header tajuk itu diklik di edit sini. Nah, dimasukkan URL gambar yang mau kita jadikan header atau tajuk tersebut. Adapun untuk
menu, Bapak Ibu bisa klik di seluruh kolom, klik tambahkan gadget. Nah, Bapak Ibu bisa mengklik menu, bisa bikin menunya dalam bentuk daftar link, atau mungkin dalam bentuk halaman yang telah Bapak Ibu bikin. Misal kita bikin menu berdasarkan halaman. Kita klik halaman. Nah, kemudian kita tambahkan item baru. Misal tadi, nah munculkan halaman saya. Klik simpan, kemudian klik lagi simpan. Nah, setelah Bapak Ibu masukkan menu halaman saya, tinggal Bapak Ibu klik simpan dan kita lihat pratinjau dari blog kita. Nah, ini ada pratinjaunya. Nah, sudah muncul Bapak Ibu menu halaman saya yang telah Bapak Ibu bikin. Jadi dengan membuat halaman di blog, Bapak Ibu bisa membuat menu sangat mudah. Misalnya Bapak Ibu bikin 5 halaman atau 4 halaman, kemudian Bapak Ibu di menu bisa langsung menggunakan halaman yang telah Bapak Ibu bikin di menu utama, sehingga Bapak Ibu bisa mengurangi pekerjaan Bapak Ibu dibandingkan hanya memasukkan menu menggunakan link-link seperti itu. Kemudian misalnya kita coba lagi tambahkan menggunakan misalnya halaman baru, kita klik halaman. Misalnya halamannya adalah coba-coba misalnya. Kita klik judulnya coba. Kita klik publikasikan. Konfirmasi sudah, kembali ke data letak, kemudian kita ganti di seluruh kolomnya, edit, nah tambahkan lagi item barunya. Misal, coba-coba. Nah, munculkan Bapak Ibu, kita klik simpan, sudah. Nah, begini cara mengkonfigurasikan menu utama berdasarkan halaman. Kita klik simpan. Nah, sangat mudah Bapak Ibu. Tapi misalnya Bapak Ibu ternyata hanya menginginkan menu utama berisi link-link yang Bapak Ibu ingin tampilkan. Berarti Bapak Ibu tinggal edit gadget ini, kemudian Bapak Ibu klik hapus. Atau Bapak Ibu bisa edit di URL halaman ini dengan misalnya mengklik URL yang Bapak Ibu inginkan, misalnya Facebook. Klik simpan. Nah, akhirnya yang awalnya menu coba-coba ini berdasar ke halaman coba-coba, setelah Bapak Ibu edit URL-nya, malah nanti dia ke Facebook. Kita klik simpan dulu, kita coba uji coba terlebih dahulu, kita klik lihat blog. Mana ya? Oke, nah kita klik apakah tidak bisa ternyata. Karena ini harus berdasarkan halaman, berarti ketika Bapak Ibu ingin merubah menu berdasarkan link yang Bapak Ibu inginkan, berarti bukan menggunakan gadget halaman, kita hapus dulu, berarti menggunakan gadget link. Di sini ada gadget daftar link. Kita klik. Nah, tinggal Bapak Ibu isikan aja lagi item-item menu yang Bapak Ibu ingin tambahkan di menu utama Bapak Ibu. Misalnya Facebook, kita klik facebook.com. Klik simpan, dan seterusnya. Coba kita klik. Nah, kita lihat lagi blog kita. Nah, sudah sesuai menu utama, sesuai daftar link yang telah kita bikin, kita klik. Nah, sudah bekerja Bapak Ibu. Nah, itu adalah bagaimana cara bikin menu berdasarkan link yang telah Bapak Ibu ingin ditambahkan di menu blog Bapak Ibu. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana cara membuat blog. Dasar-dasar blog sudah masih banyak yang bisa saya sampaikan. Tapi untuk saat ini hanya dasar-dasarnya saja bagaimana cara membuat blog
bagaimana cara mendesain blog, dan juga bagaimana cara mengelola postingan. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa menjadikan blog Bapak Ibu sebagai portofolio digital Bapak Ibu. Apalagi kalau Bapak Ibu perlu, tinggal mencari blog Bapak Ibu tinggal bisa mengambil semua berkas-berkas yang Bapak Ibu inginkan dari blog Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi ke Bung Surpah. Terima kasih. Bung Surpah. Bung Surpahnya mana ya? Mungkin dilanjutkan dengan tanya jawab, Pak. Tadi ada Oh iya, beberapa yang mau bertanya, nggih, silakan. baik Pak, berarti saya kembalikan atau saya tepatnya saya moderasi sendiri ya, tanya Nggih, jawabnya. silakan di. Ya sudah, berarti siapa yang mau bertanya Bapak Ibu? Bapak Benri Irawan. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak, nama saya Benri Irawan dari Kabupaten Bertokuala. Saya sudah Pak sejak tahun 2015, tapi vakum tidak saya lanjutkan karena saya kebingungan untuk mengubah bahasa Pak. Dari menu punya saya itu kan bahasanya bahasa Inggris. Mau saya ubah ke bahasa Indonesia itu saya tidak bisa Pak. Tadi saya bertanya lewat chat, jadi mungkin minta tolong Bapak untuk memandu saya caranya mengubah. Terima kasih Pak, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Mengubah bahasa maksudnya itu bahasa menu-menu di blog ya Pak? Blognya Pak itu bahasanya bahasa Inggris punya saya. Tadi kan punya Bapak halaman itu tata Oh, letak. ya. Kalau saya page, kemudian layout seperti itu. Oke. Apakah saya jawab langsung atau bagaimana ya? Apakah ada pertanyaan yang lain sebelum saya jawab pertanyaan Bapak Benri ya? Sepertinya langsung saya jawab terlebih dahulu kayaknya. Oke Pak Benri, untuk mengubah Bapak sudah bikin blog ya Pak, tapi terkendala bahasa ya. Iya. Kalau bahasa itu kenapa punya saya menjadi bahasa Indonesia, itu tuh Pak di settingan blognya Pak. Misal saya share screen lagi. Mana ya? Nah, ini dia. Ini Pak, Bapak tinggal mengklik tombol setelan, kemudian Bapak cari bahasa blog yang ingin Bapak gunakan. Misal, sini saya klik bahasa blog, ada berbagai macam bahasa, misalnya coba saya kembalikan ke bahasa Inggris ya. English. Apakah berubah menunya? Kalau ada tukang sayur. Oke, simpan. Coba kita klik mananya. Kita refresh dulu. Nah, masih sama. Berarti ini pengaturan dari akun Google Bapak. Apakah akun Google Bapak pakai bahasa Inggris, Pak? Misalnya emailnya atau pencariannya? Ya, saya menggunakan bahasa Inggris Pak. Nah, berarti memang di akun Google-nya, Pak. Karena seperti Bapak lihat kan sudah saya klik bahasa blog saya, malah ternyata tetap saja masih pakai menu-menu blognya bahasa Indonesia. Sehingga coba saya kembalikan dulu ke bahasa Indonesia. Coba saya klik menu akun Google saya. Coba saya klik kelola akun Google. Nah, ketika Bapak mengklik menu kelola akun Google, Bapak bisa mencari menu settingan bahasa yang ingin Bapak gunakan. Nah, di menu info pribadi Bapak ada scroll ke bawah, ada menu bahasa. Kita klik misalnya. Bahasanya kita pilih bahasa Inggris. Saya kembalikan. Inggris. Oke, klik. Sudah. Kita klik. Oh, nggak bisa ya. Oke, sudah. Ini sudah ditambahkan, kita klik simpan ya. Opsi, kok nggak bisa nih? Mana ya?
Kok nggak bisa ini? Coba yang lain. Miss Ireland. Oh, oke. Kita klik ke atas. Sudah. Nah ini. Setelah saya edit seperti ini Pak, akhirnya berubah menjadi bahasa Inggris. Coba kita klik blog kita. Nah, kasih sahabat, kelihatan kan Pak menjadi bahasa Inggris. Iya, Jadi Pak. Oh, Bapak, di situ. ya, jadi Bapak mengubahnya di menu akun Google Bapak, sehingga bisa diganti di sini Pak. Di Bapak pilih misalnya kan prefer language-nya apa misalnya. Tapi kenapa tadi nggak bisa? Bapak harus mengklik tombol panah ini Pak. Karena ini ternyata pilihan bahasa-bahasa yang Bapak gunakan. Ada bahasa Cina, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Tapi kalau Bapak ingin bahasa Indonesia, Bapak klik tombol panah ini, Bapak ke atas kan menunya. Nah, akhirnya otomatis menjadi bahasa Indonesia kembali. Itu Pak. Bagaimana Pak? Terima kasih banyak Pak, sangat jelas. Saya kira di blognya itu ternyata Iya Pak. iya, dicoba-coba nggak bisa berubah, makanya saya bingung. Terima kasih Pak. Ya Pak, sama-sama Pak. Ada pertanyaan dari Bapak Harmadi. Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya dari Aceh nih Pak. Oh, dari Aceh Pak? Iya, dari Aceh. Wah, sangat jauh sekali ya Pak. Ya, karena menarik juga nih kan materi pada hari ini. Di sini saya ingin bertanya Pak. Di sini blognya ini ada apa? Ada ketentuannya Pak. Maksudnya ada batas tertentu dalam hal pengelolaan blog dalam menggunakan blog ini kan. Yang pertama itu, yang kedua untuk tadi kan ada di pembahasan awal itu ada menghasilkan uang yang seperti Pak sampaikan tadi. Untuk mendapat atau menghasilkan uang tersebut di blog, apakah ada persyaratan tertentu bagaimana gitu Pak? Saya rasa itu aja Pak. Oke. Baik Pak, pertanyaan sangat berat sekali ya. Terkait membahas bagaimana cakupan dari kemampuan dari si blogger ini ya, Mas Bapak ya. Batasannya seperti mana gitu. Jadi seperti ini Pak. Blogger itu kenapa masih engine atau platform yang masih akan sering banyak digunakan oleh orang-orang? Karena tadi fitur paling pentingnya itu adalah gratis ya Pak. Iya. Ya, itu salah satunya yang gratis. Yang kedua, blogger ini sangat mudah digunakan seperti Bapak lihat tadi, hanya dalam waktu 30 menit atau bahkan kurang, Bapak sudah bisa menghasilkan satu blog utuh. Tapi memang benar, belum tanpa postingan. Karena memang untuk membuat konten kita perlu berpikir lebih lama ya Pak. Nah, selain itu, selain gratis, mungkin ada kelemahannya Bapak. Memang benar, karena dia gratis, tidak mungkin dia sangat powerful. Jadi kelemahannya atau mungkin batasan atau maksimal yang Bapak bisa bikin blog dengan blogger ini, paling hanya menggunakan domain yang gratis, yang menggunakan domain .blogspot. Dan juga domain yang nanti Bapak ingin bikin, misalnya Bapak ingin bikin harmadi.info misalnya. Nah, itu tidak bisa dilakukan di blogger ini Pak. Bapak harus menambah lagi fitur blog yang berbayar, sehingga Bapak membeli domain mungkin dari provider yang lain, sehingga Bapak bisa membuat domain atau alamat blog yang sesuai kehendak Bapak. Sebenarnya permasalahan blog hanya di situ Pak kebanyakan yang blogger ini. Karena kalau dari segi customize template dan lain sebagainya, dia lebih mudah dan lebih banyak yang gratisannya dibandingkan customize template WordPress. Karena WordPress kebanyakan sekarang fitur premiumnya harus berbayar semua template yang dinamis. Kalau blog masih ada template dinamis yang masih gratis seperti Pak. Kemudian kalau terkait uang ya Pak, terkait bagaimana cara menghasilkan uang di blog, itu memang ada berbagai macam syaratnya Pak. Ada ketentuan
AdSense yang perlu dipatuhi dalam menghasilkan blog itu. Tapi sebenarnya tidak harus tidak harus pakai AdSense kalau Bapak ingin menguangkan blog Bapak. Bapak yang punya usaha atau mungkin blog Bapak sudah terkenal kan, sudah banyak di mancanegara misalnya, atau mungkin di lingkup Aceh sudah terkenal, Bapak bisa menawarkan ke orang lain siapa yang mau beriklan di blog saya. Nah, Bapak sudah bisa menghasilkan uang dengan cara seperti itu, Pak. Karena kalau dengan AdSense, setahu saya itu persyaratannya tidak gampang, Pak. Mungkin sekian lama blognya harus selalu aktif, sehari berapa postingan yang harus diuploadnya, jadi tidak sangat tidak mudah sebenarnya dalam AdSense kan blog. Tapi dengan cara Bapak mengkampanyekan siapa yang mau naruh iklan di blog saya, itu Bapak mungkin punya produk sendiri, Bapak taruh iklan Bapak di blog Bapak, itu juga bisa cara menghasilkan uang dari blog, Pak. Oke. Wah, keren sekali nih Pak Hairullah nih materinya blog. Mungkin banyak peserta yang penasaran. Nah, sudah beberapa pertanyaan ini Pak? Sudah 3 ya? Sudah 2. Nah, ini sudah jam 6. Mungkin peserta lain? Itu ada Bu di chat. Pertanyaan terakhir ini di kolom chat. Kelebihan dan kekurangan menggunakan blogger sebagai media pembelajaran. Bagaimana Pak Hairullah nih? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, mungkin ada saya ungkit sedikit, Bu. Ibu Citra ya. Ya, Ibu Citra. Kelebihannya menggunakan blog sebagai media pembelajaran, yang pertama, Bapak Ibu tidak mengeluarkan cost untuk hosting sama sekali, sepeser pun seperti itu. Yang kedua, Bapak Ibu bisa mengembed atau menampilkan karya-karya Bapak Ibu ke dalam blog, sehingga siswa Bapak Ibu tidak perlu meninggalkan blog Bapak Ibu ketika mengakses sebuah pembelajaran yang Bapak Ibu share. Jadi nggak perlu lagi dia, misalnya Bapak Ibu share YouTube, dia harus membuka jendela baru YouTube lagi seperti itu. Bapak Ibu tinggal mengembed saja di halaman blog Bapak Ibu atau postingan, sehingga itu juga memudahkan siswa Bapak Ibu agar tidak kebingungan. Itu kelebihannya, lebih banyak bisa di-customize di situ menurut saya sih, karena tadi dia ada fitur edit HTML. Kemudian kalau kekurangannya, ya kekurangannya sebenarnya lebih kebanyakan itu di template-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mencari template yang mendukung tampilan konten-konten yang Bapak Ibu share di blog Bapak Ibu. Seperti yang saya lihat tadi kan, ketika konten saya 960 pixel, template blog saya tidak bisa responsif, tidak bisa menyesuaikan dengan konten itu, sehingga kadang-kadang bisa terpotong atau bahkan melebihi dari site atau halaman postingan yang kita sudah setting seperti itu. Makanya sebenarnya lebih banyak kelebihannya, Ibu, dibandingkan kekurangannya. Tapi memang kekurangannya kebanyakan hanya di template sebenarnya dalam blog, dan juga kecuali kita hobi otak-atik HTML, itu bisa memperbesar kemampuan dari blog kita yang awalnya gratisan, seperti itu bisa jadi premium seperti itu. Oke. Wah, keren sekali nih Pak Hairullah, luar biasa untuk materi Pak Hairullah. Mungkin yang penasaran bisa nanti lebih detail ke pertemuan berikutnya di 25 November. Terima kasih Pak Hairullah sebagai narasumber. Selanjutnya adalah pemaparan materi dari Pak Quadri Hasul. Luar biasa, beliau ini adalah, saya pernah sebelum saya melakukan pelatihan-pelatihan seperti ini, saya dulunya adalah murid Pak Quadri, khususnya saat pelatihan Microsoft ya rasanya dengan Pak Quadri ini. Luar biasa, beliau juga seorang penggiat pendidik. Beliau juga trainer kuisis yang mengajak kami untuk menjadi trainer kuisis juga. Dan beliau sekarang sangat sibuk dalam kegiatan-kegiatan yang memajukan pendidikan tentunya di bangsa Indonesia. Baiklah, apakah Pak Quadri sudah masuk ke room? Halo Pak Quadri. Sudah Bu, sudah. Baru sampai. Alhamdulillah sudah sampai rumah. Baiklah, saya serahkan waktu dan tempat dipersilakan pada Pak Quadri.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya mulai, ini mungkin tidak terlalu lama, paling setengah jam aja untuk pengenalan, karena kalau mau didalami nanti kita di kegiatan yang selanjutnya. Siap. Oke, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Quadri Hasul, guru matematika di SMK Negeri 1 Telaga Sari. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah ada pemateri-pemateri atau narasumber sebelumnya, Pak Taufik Junaidi, yang pertama menjelaskan tentang rumah belajar dan PMM, di mana beliau ini adalah partner saya untuk untuk kegiatan-kegiatan pelatihan di Kota Baru. Lalu Ibu Mas Rufa, yang salah satu Sri Kandi andalan guru perempuan, seorang wanita karir ya, menurut saya yang luar biasa di Kota Baru, yang begitu aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan, bahkan sekarang sudah menjadi trainer nasional. Luar biasa beliau nih. Terima kasih juga buat Pak Hendra, keren, guru muda yang prestasinya sudah luar biasa menurut saya, karyanya sudah internasional ya. Dan terakhir Pak Dian, terima kasih Pak Dian untuk kesempatannya, telah memberikan kesempatan untuk berbagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai, ini saya lihat sudah banyak yang kamera, mungkin ada yang lagi mandi atau ada yang ini Malu-malu mungkin, Pak. malu-malu. Ini saya mau tanya dulu nih, ada nggak yang lagi mengikuti pendidikan guru penggerak saat ini? Yuk. Ada, Pak. Yang ada tolong silakan ditulis di kolom komentar. Pak Benri dari mana Pak? Kabupaten mana? Kabupaten Barito Kuala, Pak. Barito Kuala lagi. Iya. Nah, kebetulan saya juga ini yang guru penggerak yang baru aja minggu lalu mengikuti Loka Karya 0. Saya ini angkatan 4 yang angkatan 4 karena kasusnya PP-nya Kota Baru nggak ada, jadi parkir sampai di angkatan ke-7, hampir masuk angkatan 8 Bapak Ibu. Jadi luar biasa, saya menunggu dari tesnya dari tahun 2020, pendidikannya di 2022. Luar biasa ya, sabar menunggu. Oke. Nah selanjutnya Bapak Ibu, pada pendidikan CGP ini nanti produknya, salah satu produk akhir juga kita diminta untuk membuat portofolio diri. Nah, portofolio diri itu